Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Firman Tuhan mengatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Sahabat Kristus, ada banyak orang yang berkata, berdoa ya berdoa, tapi harus ada usaha juga. Jangan cuma berdoa. Apakah Anda pernah mendengar kata-kata itu? Atau bahkan pernah mengucapkan kalimat tersebut? Doa seringkali dianggap sebagai tidak melakukan apa-apa. Padahal sesungguhnya berdoa itu juga merupakan suatu tindakan. Berdoa itu juga merupakan sebuah usaha. Berdoa merupakan langkah yang aktif, bukan pasif. Berdoa sesungguhnya merupakan sebuah tindakan yang bersifat spiritual. Namun banyak orang yang meremehkan, mengabaikan, atau melalaikan. Dianggap kalau orang berdoa itu berarti tidak sedang melakukan sesuatu tindakan. Bahkan tidak jarang, berdoa merupakan langkah terakhir yang diambil setelah berbagai langkah lain gagal dan tidak membuahkan hasil. Apa hubungannya Elia yang sujud berdoa dengan kepala di antara dua lutut, lalu tiba-tiba turun hujan deras? Sepertinya tidak ada hubungannya. Tapi tindakan yang dia ambil membuat perubahan besar. Bangsa Israel yang mengalami kekeringan selama 3 tahun oleh doa Elia, saat itu hujan pun turun. Demikian juga apa hubungannya? Orang cuma berteriak, berseru, dan bersorak. Lalu tembok Yeriko yang begitu besar dan tebal melebihi tembok Cina bisa roboh begitu saja. Sepertinya tidak ada hubungannya dan tidak nyambung. Namun Tuhan menghargai setiap doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati. Sahabat Kristus, doa merupakan tindakan supranatural yang membackup usaha manusiawi kita. Doa melindungi dan mengcover semua hal yang kita rencanakan, yang kita inginkan, dan yang kita lakukan. Oleh karena itu, doa mestinya merupakan langkah awal sebelum kita melakukan sesuatu. Doa menutup bungkus setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala hal yang kita lakukan. Melalui doa, setiap rencana jahat akan digagalkan dan dibatalkan. Doa sebenarnya mengendalikan kehidupan alam roh kita. Ketika kita mengambil kesempatan untuk berdoa, di situ kita sedang menata alam roh kita supaya menjadi tertib dan berlaku benar. Melalui doa, kita bisa menundukkan hati yang keras, yang egois, dan yang mudah jatuh dalam dosa, menjadi mudah mengikuti kebenaran firman Tuhan. Satu kali dalam perjalanan keluar kota, sepeda motor yang saya naiki tiba-tiba berhenti. Saat itu sudah hampir malam hari. Sepeda motor saya mogok di daerah persawahan. Bensin masih ada, tapi mesin tidak berfungsi. Saya coba menyalakan beberapa kali, tapi tidak ada reaksi. Tidak mungkin juga ada bengkel yang buka.
Setelah 15 menit, saya menuntun sepeda motor yang mogok. Saya pun berhenti, lalu berdoa sambil tumpang tangan di atas sepeda motor saya. Saya berdoa tumpang tangan di atas setir motor tersebut. Saya tidak membuka-buka bagian busi atau mesin yang ada di bawah. Tidak. Saya berdoa di setir sepeda motor tersebut. Saya berdoa supaya sepeda motor ini boleh bergerak kembali, bisa digunakan untuk aktivitas kembali, supaya semua mesin bisa berfungsi dengan normal kembali, sehingga bisa mengantarkan sampai ke tujuan. Sepertinya tidak nyambung, sepertinya tidak ada hubungannya yang saya lakukan, karena saya tidak membuka bagian mesin, dan saya tidak terlalu paham dengan mesin sepeda motor. Ajaib sekali, sepeda motor saya lalu berfungsi kembali dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat, dengan aman, tidak mogok lagi. Sekilas seperti tidak ada hubungannya, namun kuasa doa sanggup mengatasi segala situasi. Doa yang kita naikkan mungkin belum sampai sepenuhnya terjadi seperti apa yang kita harapkan. Akan muncul awan sebesar telapak tangan, yang artinya tanda-tanda kecil yang Tuhan munculkan kepada kita sebagai bagian dari jawaban doa kita. Jangan putus asa, tetap berdoa sampai awan sebesar telapak tangan itu menjadi hujan yang deras. Artinya tanda-tanda yang kecil itu sampai menjadi jawaban doa yang sepenuhnya, seutuhnya bagi kita. Sahabat Kristus, jangan pernah menunda waktu untuk berdoa. Saat kita berdoa, sesungguhnya kita sedang menggerakkan kuasa dari kerajaan sorga untuk menolong kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh belajar sesuatu yang baru mengenai doa. Ampuni kalau selama ini kami menjadikan doa sebagai alternatif yang terakhir, yang kami lakukan setelah berbagai usaha manusiawi kami gagal. Tapi hari ini kami mau belajar untuk menjadikan doa sebagai tindakan yang utama, sebagai hal yang pertama sebelum kami melakukan hal yang lain, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya doa itu sendiri juga merupakan suatu tindakan yang aktif, yang supranatural, yang membackup setiap kegiatan atau tindakan manusiawi kami. Dan kami percaya, oleh karena doa, pertolongan Tuhan pun nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami mau melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, doa kami akan menggerakkan kerajaan sorga untuk menolong kami mengatasi setiap masalah dan pergumulan kami. Dan kami percaya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan, dilimpahkan atas hidup kami, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nantikan sampai awan sebesar telapak tangan itu berubah menjadi hujan yang deras, menjadi berkat yang sepenuhnya dilimpahkan atas kita. Salam dari saya, Ki Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.